kita Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara sekalian dimanapun berada pada saat ini, mari kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Kita mau memuji Tuhan, meninggikan namanya, kita mau sembah Dia. Haleluya, karena Dia Allah yang baik, Dia Yesus yang baik dalam hidup ini. Yesus, Kau sungguh baik. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Haleluya. Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, Kami tinggikan Engkau, Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. kami memuji-Mu. Yesus, Kau sungguh baik. Haleluya. Yesus, Kau baik Tuhan. Engkau ajaib bagi kami. Haleluya. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari semuanya puji Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau Allah yang sungguh baik dalam kehidupan kami. Segala kemuliaan, puji syukur kami panjatkan ke dalam hadirat-Mu yang kudus ya Bapa. Kami bersyukur kalau kami masih ada sampai saat hari ini. Semua hanya karena anugerah Tuhan ya Bapa. Ya Bapa, pada hari ini kami rindu menyenangkan hati-Mu lewat pujian penyembahan kami. Biarlah Tuhan kiranya Engkau menyertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Kami yakin dan percaya Roh Kudus-Mu bekerja di tempat ini dimanapun kami berada Tuhan. Dan kami mendapatkan berkat yang luar biasa yang daripada Engkau. Kami semua juga yang menonton tayangan ini juga Engkau memberkati Tuhan. Kami mendapatkan berkat rohani yang daripada Engkau. Dapat kami bagikan kepada orang-orang di sekitar kami, keluarga kami dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap memulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari saya ajak sore hari ini kita memuji Tuhan, meninggikan namanya. Dan Dia Allah yang patut kita puji dan kita sembah. Kita menikmati suasana sorga. Kesukaan sorga itu dinyatakan bagi kita semua, buat yang percaya kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kesukaan sorga yang kurasa sekarang ini. Haleluya. Kesukaan sorga yang kurasa sekarang ini. Kesukaan sorga. Oh, haleluya. Sorga dikerjakan oleh Roh Suci. Dunia tidak mengerti kesukaan semacam ini. Sebab itu ku puji Tuhan Yesus yang Maha Tinggi. Kesukaan sorga yang kurasa sekarang ini. Haleluya. Yang kurasa sekarang ini. Kesukaan sorga dikerjakan oleh Roh Suci. Dunia tidak mengerti kesukaan semacam ini. Sebab itu ku puji Tuhan Yesus yang Maha. Sekali lagi, kesukaan sorga. Haleluya. Kesukaan sorga yang kurasa sekarang ini. Oh, kesukaan sorga. Haleluya. Oleh Roh Suci. Dunia tidak mengerti kesukaan semacam ini. Sebab itu ku puji. Itu ku puji Tuhan Yesus yang Maha Tinggi. Roh Suci atasku, penuhiku. Haleluya. Suci atasku, hidupkanku, hidupkanku, hidupkanku. Roh Suci atasku, hidupkanku, Yesus kehidupanku. Roh Suci atasku, hidupkanku. Atasku, hidupkanku, Hidupkanku. hidupkanku, Oh, hidupkanku. hidupkanku. Roh Suci atasku, hidupkanku, Yesus kehidupanku. Sekali lagi, Roh Suci atasku, hidupkanku. Atasku, hidupkanku, hidupkanku, hidupkanku. Roh Suci atasku, hidupkanku, Yesus kehidupanku. Mari kita rasakan kuasa Allah bekerja, kuasa Allah turun dalam hidup kita. Haleluya. Oh, rasakan kuasa Allah turunlah. Oh, pintu rahmat yang terbuka bagiku. Rasakan kuasa Allah turun. Rasakan kuasa Allah turunlah. Kuasa Allah turunlah. Haleluya. Haleluya. Kuasa Allah turunlah. Pintu rahmat yang terbuka bagiku. Rasakan kuasa Allah. Lagi rasakan kuasa Allah turunlah. Oh, haleluya. Rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmat yang terbuka bagiku. Rasakan kuasa Allah turunlah. Haleluya. 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 Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Kerinduan kita semua bahwa kita ingin menjadi seperti Yesus. Kerinduan kita bahwa kita ingin menyenangkan hati Yesus. Oleh sebab itu kita minta Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Untuk merubah kehidupan kita. Merubah karakter kita. Supaya seperti Yesus. Itulah kerinduan kita. Menjadi seperti Kau Yesus. Haleluya. Ku rindukan hanya Kau, Yesus. Nyatakan pribadi-Mu dalam hidupku. Yang kudambakan.
Yesus. Haleluya. Hanya Kau, Yesus. Nyatakan pribadimu Tuhan. Nyatakan pribadimu dalam hidupku. Yang ku dambakan menjadi seperti Kau, Yesus, di dalam perkataan, pikiran, perbuatan. Oh, menjadi seperti Kau Yesus. Haleluya. Menjadi seperti Kau Yesus. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami mau menjadi seperti-Mu. Kami mau menjadi seperti Yesus, sempurna dalam hidup kami. Menjadi seperti Kau Yesus. Haleluya. 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 Menjadi seperti Kau Yesus. Menjadi sempurna dalam seluruh hidup. Sekali lagi, menjadi seperti Kau Yesus. Haleluya. Haleluya. Kerinduan kami Tuhan. Kami mau menjadi seperti Engkau Tuhan. Haleluya. Biar Roh Kudus bekerja dalam hidup kami. Haleluya. Sempurna dalam seluruh hidupku. Haleluya. 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 Inilah kerinduan kami Tuhan. Kami mau menjadi seperti Kau Yesus. Menjadi sempurna dalam segalanya. Menjadi sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Karena kami percaya bahwa itulah yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami. Dalam pribadi kami Tuhan. Oleh sebab itu kami perlu Roh Kudus. Kami perlu Roh Kudus dalam hidup kami. Untuk menolong kami. Merubah setiap karakter-karakter kami yang tidak baik. Merubah karakter-karakter kami menuju karakter Kristus. Haleluya. Malam ini Tuhan, kami mau diisi lagi oleh kebenaran firman-Mu. Haleluya. Berbicaralah bagi kami Tuhan, umat-umat-Mu yang rindu akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu yang telah dipersiapkan untuk sampaikan kebenaran firman-Mu. Hikmat marifat Tuhan, urapan Tuhan, Engkau nyatakan dalam kehidupan hamba-Mu. Sehingga apapun yang hamba-Mu sampaikan pada malam hari ini bagi kami semua Tuhan, itu merupakan dari isi hati Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan bagi kami umat-umat-Mu Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita beribadah kepada-Nya. Kita percaya akan kehadiran Tuhan pasti akan nyata atas kehidupan kita, baik kami yang ada di sini maupun Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang berada di tempat Bapak Ibu semuanya. Dalam doa kita pada saat ini, tema yang akan kita pelajari bersama-sama adalah Roh Kudus membuat orang percaya mampu seperti Yesus. Roh Kudus membuat orang percaya mampu seperti Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, adalah merupakan sesuatu yang wajar jika seseorang
mempunyai tokoh-tokoh atau public figure ataupun mungkin artis-artis yang dikagumi. Karena tentu saja masing-masing orang ini memiliki alasan yang mereka bisa kemukakan bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang mungkin dipandang berprestasi atau dipandang memiliki karisma yang luar biasa, yang mungkin juga ada kesimpulan-kesimpulan yang diantara kita perhatikan bahwa mereka memandang tokoh-tokoh ini atau public figure ini adalah orang yang sempurna. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, bahwa sesempurna orang tersebut tetap dia adalah pribadi yang saya katakan memang dia adalah manusia biasa. Tentu saja punya kekurangan. Ada hal-hal yang kita tahu kekeliruan maupun kesalahan bisa dilakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita pahami bersama, mempelajari akan kebenaran firman Tuhan, Alkitab memperkenalkan pribadi yang kita percaya adalah pribadi yang sempurna. Alkitab memperkenalkan pribadi yang ideal. Pribadi yang tentu saja berbeda dari tokoh-tokoh yang dikagumi itu. Yang tidak pernah akan memberikan atau mengecewakan seseorang. Kita tahu bahwa pribadi yang Alkitab itu perkenalkan adalah Yesus Kristus. Yesus adalah pribadi yang sempurna. Yesus adalah pribadi yang tidak ada kekurangan sedikit pun dalam kehidupannya. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kalau orang mengagumi pribadi, ada kesempatan-kesempatan tertentu yang kita lihat bahwa dia mempunyai keinginan untuk menjadi seperti tokoh atau public figure tersebut. Ada usaha-usaha yang dia lakukan supaya dia dapat menjadi seperti tokoh itu. Dan saya mau sebutkan bahwa itu menjadi tujuan hidup dari orang-orang tertentu itu. Nah, menjadi seperti Yesus, kalau kita mempelajari di dalam Alkitab, maka kita dapat pahami bersama bahwa ternyata tujuan utama Allah bagi orang-orang yang percaya itu adalah supaya orang-orang yang percaya itu dapat menjadi seperti Yesus. Itu adalah tujuan utama manusia. Itu adalah tujuan utama dari kerja-kerja nyatanya atas kehidupan manusia. Supaya manusia itu menjadi seperti Yesus. Haleluya. Nah, di dalam ayat pokok kita, saya ingin kita membaca ayat ini, 2 Korintus pasalnya yang ketiga. 2 Korintus pasalnya yang ketiga, di ayatnya yang ke-18, saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarannya dalam kemuliaan yang semakin besar. Nah, dari ayat ini Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, maka kita dapat melihat bahwa Allah dengan kerjanya atas hidup kita membawa kita supaya kita dapat menjadi serupa dengan gambarannya, serupa dengan Allah. Saya ingin melihat
dalam terjemahan Indonesia sehari-hari, saya pikir ini sangat jelas. Bagaimana ternyata proses untuk menjadi serupa dengan Yesus dari ayat ini. Saya mencatatnya dalam terjemahan sehari-hari 2 Korintus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-18. Dan kiranya ini bisa memberikan kesadaran dalam hidup kita bahwa untuk dapat menjadi seperti Yesus, serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus, maka manusia itu masuk dalam sebuah proses. Ternyata sebuah proses. Saya baca dalam terjemahan Indonesia sehari-hari. Sekarang muka kita semua tidak ditutupi selubung dan kita memantulkan kecemerlangan Tuhan Yesus. Dan perhatikan ayat bagian B dari ayat ini. Dan oleh sebab itu kita terus-menerus diubah menjadi seperti Dia. Makin lama kita menjadi makin cemerlang. Kecemerlangan itu, perhatikan di sini, dari roh. Dan roh itu adalah Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, dari ayat ini makin jelas memberikan pemahaman dalam kehidupan kita bahwa ternyata menjadi seperti Yesus, maka seseorang itu harus melewati apa yang disebut dengan proses. Proses menjadi sempurna. Proses pada titik menuju kepada kemuliaan Allah yang sempurna. Proses untuk menjadi serupa dengan Yesus itu sendiri. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, ketika melihat akan ayat ini, maka mungkin timbul pertanyaan dalam diri kita masing-masing. Mungkinkah kita dapat menjadi seperti Yesus? Potensi apa yang ada dalam kehidupan kita yang kita miliki sehingga kita dimungkinkan untuk dapat menjadi serupa dengan Yesus? Apa sebenarnya yang Allah kerjakan atas kehidupan kita? Apa sebenarnya yang harus kita kerjakan supaya menjadi seperti Yesus? Bukan sesuatu yang mustahil. Menjadi kenyataan atas kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, saya mau katakan dengan penuh keyakinan bahwa menjadi seperti Yesus bukan sesuatu yang mustahil, tapi itu pasti menjadi bagian kita. Amin. Menjadi seperti Yesus bukan sesuatu yang mustahil, tapi pasti menjadi bagian kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Tapi sekali lagi saya mau bertanya, bagaimana mungkin itu terjadi? Maka ada 3 hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Yang pertama, itu yang kita lakukan. Yang kita kerjakan. Kembali kepada pertanyaan bahwa potensi apa yang kita punya. Sebenarnya kalau mau jujur Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, bahwa ternyata kita tidak sebenarnya memiliki potensi yang mumpuni, yang bisa menjadi alasan sehingga kita bisa menjadi serupa dengan Yesus. Tidak ada potensi dalam hidup kita. Kenapa? Sebab potensi kita yang sebenarnya adalah, kalau kita lihat dalam Roma, pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-5, sampai ayatnya yang ke-8. Roma pasalnya yang ke-8, saya ingin bacakan, sebenarnya ini potensi kita sebagai manusia. Ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-8, dikatakan demikian.
Sebab mereka yang hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap alam, karena ia tidak takluk kepada hukum alam. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Ayat 8, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Inilah potensi kita, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, potensi hidup di dalam daging. Hidup di dalam daging. Dan kalau hidup di dalam daging, maka kita sudah pahami bersama bahwa ini tidak memungkinkan kita untuk bisa serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Tidak mungkin, karena ini yang ada dalam kehidupan kita. Kecenderungan kita melakukan hal-hal yang dari daging. Jadi apa potensi kita? Kalau seandainya potensi ini yang sebenarnya menjadi yang kita miliki. Saya mau katakan begini Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Sebenarnya yang kita miliki dan ini yang kita lakukan adalah potensi yang kita miliki adalah kita berserah kepada Tuhan. Ini yang kita punya. Ini yang kita miliki. Hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Hidup menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dan saya mau katakan bahwa ini merupakan makna lain, arti lain daripada iman. Orang yang percaya atau orang yang beriman adalah orang yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Orang yang percaya ataupun orang yang beriman kepada Tuhan adalah orang yang berserah penuh kepada Tuhan. Dan ini yang menjadi pegangan kita. Berserah kepada Tuhan. Dan kemudian yang sebenarnya kita lakukan, selain daripada hidup berserah kepada Tuhan supaya kita bisa menjadi seperti Yesus. Hal yang kedua dari apa yang kita lakukan adalah karena tujuan utama Allah itu adalah supaya manusia yang percaya menjadi seperti Yesus, maka tujuan utama Allah ini menjadi tujuan kita semuanya. Jadikanlah tujuan Allah ini menjadi tujuan kita. Haleluya. Sebenarnya kita sebagai manusia mempunyai tujuan masing-masing. Tujuan untuk dapat memiliki harta banyak, tujuan supaya mendapatkan penghormatan dan penghargaan, tujuan supaya ada kekuasaan dan lain-lain sebagainya. Itu tujuan dari manusia. Tetapi sekarang ini kita memiliki tujuan yang Allah mau supaya kita memiliki tujuan ini. Yaitu tujuan untuk menjadi seperti Yesus. Ketika kita menjadi seperti Yesus atau tujuan menjadi seperti Yesus, bukan berarti bahwa kita harus menarik diri dari kerja-kerja yang biasa kita lakukan. Menarik diri dari bisnis kita, menarik diri dari pekerjaan-pekerjaan yang kita mau sebut dalam tanda petik duniawi kita. Tidak. Tetapi ketika kita memiliki tujuan seperti Yesus, kita melakukan aktivitas kita seperti biasa, tapi motifnya itu bukan untuk diri sendiri, motifnya itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan, dan pada saat memiliki motif untuk kemuliaan nama Tuhan, maka kita akan meninggalkan praktek-praktek yang disebut praktek suap, praktek kecurangan, dan lain-lain sebagainya. Karena apa? Tujuannya adalah untuk dapat menjadi seperti Yesus. Haleluya. Ini yang Allah inginkan dalam hidup kita. Ini yang Allah inginkan supaya kita lakukan. Dan yang dilakukan Allah atas kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, adalah Dia, Roh Allah mau berdiam atas hidup kita. Kita sudah barusan mengikuti doa 10 malam, kemudian kita ada perayaan hari pencurahan Roh Kudus, hari raya Pantekosta, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Nah, pada saat itu
Kita sudah mendapatkan penjelasan dengan begitu gamblangnya, dengan begitu banyak penjelasan-penjelasan. Dan saya mau katakan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, ketika Roh Allah berdiam atas hidup kita, Roh Allah menyertai hidup kita, dan Dia memberikan kekuatan, kemampuan atas kehidupan kita untuk dapat mencapai tujuan Allah itu. Dan ketika berdiam atas kehidupan kita, bukan hanya kuasa, bukan hanya kemampuan, bukan hanya kekuatan, tapi ketika Dia berdiam atas kehidupan kita, maka yang ada dalam hidup kita itu apa? Karakter daripada Roh itu. Roh Kudus, buah-buah Roh, itu yang kita pelajari di dalam kitab Galatia di sana. Buah-buah Roh, kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kesetiaan, kelemah lembutan. Ada 9 buah-buah Roh. Itulah yang akan muncul dalam kehidupan kita. Dan ketika hal itu ada dalam hidup kita, maka saya mau sebutkan ada budaya baru. Ada tatanan yang baru. Mungkin yang lagi sering kata-kata ini kita dengar hari-hari ini. New normal. Tatanan baru menjadi bagian kita. Kenapa? Karena ada Roh Allah dalam kehidupan kita. Dan Roh Allah inilah yang membawa kita supaya kita menjadi seperti Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita lihat peran kita sebagai manusia. Kita lihat perang Allah luar biasa, Dia mau berdiam atas kehidupan kita. Dan yang terakhir saya mau katakan, kapan ini terjadi? Kalau Allah bekerja, kalau kita melakukan sesuatu, meresponinya dengan baik, maka kapan itu terjadi? Saya rindu Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita membaca ayat ini. Yang ada di sini, yang ada di rumah. Kita baca bersama-sama dengan suara yang kalau bisa dengan suara yang keras. 1 Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang kedua. 1 Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang kedua. Kapan ini terjadi? Kapan ini terjadi? Kita menjadi serupa dengan Yesus. Serupa dengan gambaran anaknya. Sudah dapat 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang kedua. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang ada di rumah, buka ayat ini. Kita akan membacanya bersama-sama. 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Saat kapan? Saat kapan? Saat Yesus datang pada kali yang kedua. Kita diubahkan menjadi seperti Yesus. Sempurna, penuh dengan kemuliaan, penuh dengan kemuliaan. Kalau Musa dijelaskan, kemuliaannya makin lama makin meredup. Tapi gereja Tuhan, orang-orang yang percaya, kemuliaannya makin lama makin sempurna. Kesempurnaan kemuliaan Allah itu ketika kita bertemu dengan Yesus di awan-awan. Bertemu muka dengan Dia, Allah yang Maha Kuasa. Haleluya. Dan saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, bahwa menjadi seperti Yesus itu adalah pasti. Bukan cerita kosong, bukan cerita mitos. Itu pasti menjadi bagian kita. Asal berserah kepada Tuhan. Asal terbuka dengan pekerjaan Roh Kudus. Munculkan karakter Kristus dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama. Memuji dan menyembah Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang ada di rumah punya kesempatan untuk berlutut, ambil sikap berlutut, silakan. Tapi kalau memang tidak ada kesempatan, tidak masalah. Yang penting kita tetap menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Pada saat kita berdoa, yakinilah bahwa kita berada dalam proses untuk dapat menjadi seperti Yesus.
saat kita punya kerinduan, keinginan untuk berdoa, ini kan kerja nyata roh atas hidup kita. Anda tidak akan punya keinginan untuk berdoa kalau bukan roh yang bekerja. Itu tandanya dia diam dalam hidup kita. Haleluya. Itu sebabnya manfaatkan kesempatan ini untuk kita berhubungan dengan Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, Allah yang perkasa dan Allah yang ajaib. Di hadapan hadiratnya kita bertelut. Yesus, dalam namamu ku bertelut. Kita pujikan pujian ini. Haleluya. Yesus, dalam namamu ku bertelut. Amin Tuhan. Yesus, dalam namamu ku bertelut. Yesus, dalam namamu ku bertelut. Dari mulut kami, Kaulah Kristus, Kaulah Tuhan. Amin Tuhan. Yesus, dalam namamu, Yesus, dalam namamu ku bertelut. Lagi Yesus, dalam namamu ku bertelut. Dan mengaku Kaulah Tuhan. Haleluya, Kaulah Kristus, Kaulah Kristus, Kaulah Allah. Haleluya. Lewat rohmu dalamku, dalamku ku lihat kasih-Mu. Haleluya. Dalam namamu ku bertelut. Dengan penuh rasa hormat dan kagum kami kepadamu. Haleluya. Haleluya, kami menyembah Engkau Tuhan. Kami kagumi Engkau. Kami mau seperti Engkau Yesus. Haleluya. Amin Tuhan. Yesus, lewat pekerjaan roh-Mu dalam hidup kami, membawa kami kepada penyembahan kepadamu. Haleluya. Kami lakukan ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Dari mulut kami, Kaulah Tuhan. Amin. Kaulah Kristus. Glory Tuhan. Haleluya. Kaulah Allah. Amin Tuhan. Lewat roh-Mu dalamku. Glory Tuhan. Kulihat kuasa-Mu. Amin Tuhan. Haleluya. Kaulah Kristus. Amin. Roh-Mu dalamku, kulihat kasih-Mu. Amin Tuhan. Kaulah Kristus. Haleluya. Kaulah Allah. Haleluya. Lewat roh-Mu Tuhan dalamku, kulihat kuasa-Mu. Amin. Haleluya. Haleluya.
Haleluya. Hormat kami kepadamu Tuhan. Dalam situasi yang serba terbatas ini Tuhan. Dalam situasi, kondisi yang terbatas ini Tuhan, kami mau menyembah Engkau. Dari mulut kami berkata kepadamu, Kaulah Tuhan, Kaulah Kristus, Kaulah Mesias kami, Kaulah Allah, penguasa alam semesta. Haleluya. Kaulah Allah Khalik langit dan bumi. Kami percaya berdiam dalam hidup kami. Kami percaya kasih Allah hidup dalam hidup. Kaulah Kristus. Amin Tuhan. Kaulah Allah. Haleluya. Sembah kami kepadamu. Lewat kerja roh-Mu dalam hidup kami Tuhan. Amin. Kami lihat dan alami kuasa-Mu. Haleluya. Haleluya. Sembah kami kepadamu Tuhan. Sembah kami kepadamu. Menjadi seperti Yesus. Serupa dengan gambaran anaknya. Kami rindu. Ini menjadi tujuan hidup kami. Serupa, sempurna dan penuh kemuliaan. Haleluya. Ini tujuan kami. Haleluya. Dalam hidup kami manusia, tidak ada yang bisa kami andalkan. Kami manusia penuh dengan keterbatasan. Tetapi yang kami tahu, yang kami miliki, hanya percaya kepadamu, hanya beriman kepadamu Tuhan. Ini yang kami miliki. Kami berserah sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dan kami tahu Tuhan, itu yang Engkau inginkan dalam hidup kami. Yesus sudah memberi contoh di Taman Getsemani. Biar kehendak-Mu yang jadi. Haleluya. Kami juga. Amin Tuhan. Kaulah Allah kami. Kami percaya Roh-Mu berdiam dalam hidup kami. Amin. Kulihat kasih-Mu. Haleluya. Kaulah Kristus, Kaulah Allah, haleluya. Lewat Roh-Mu dalamku, kulihat kuasa-Mu, haleluya, haleluya. Amin Tuhan. Haleluya. Seperti Yesus itu pasti. Seperti Yesus itu pasti terjadi. Haleluya. Karena firman-Mu sudah berkata demikian. Ketika Engkau datang pada kali yang kedua, Engkau menjemput kami. Kami akan terangkat di awan-awan permai. Haleluya. Bertemu muka dengan Yesus kekasih hati kami. Itu pasti Tuhan. Kami diubahkan sempurna seperti Yesus.
Haleluya. Rindu kami, rindu kami, rindu kami. Haleluya. Haleluya. Lagu sederhana, syarat makna. Haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya. Sampai ke surga. Amin Tuhan. Saya mau seperti Yesus. Glory, haleluya. Haleluya. Kami anak-anak-Mu, kami hamba-hamba-Mu Tuhan, mau seperti Yesus. Kami percaya Roh Kudus memampukan kami. Amin. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bekerja Kau dalam hidup kami. Bekerja Kau Tuhan lebih dalam lagi. Apa yang kurang, apa yang salah, singkapkan Tuhan. Kami mau memperbaiki. Roh Kudus dalam hidup kami akan membawa kami kepada kehidupan yang baru, tatanan yang baru. Haleluya. Karakter Kristus menjadi bagian kami. Haleluya, seperti Yesus. Haleluya. Kami rindu. Amin Tuhan, seperti Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin Tuhan. Yesus, 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 Yesus. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus,
bertemu muka dengan Engkau. Kami diubahkan seperti Yesus. Haleluya. Haleluya. Bekerjalah dalam kami. Haleluya. Haleluya. Kami terbuka. Kami terbuka dengan Roh-Mu Tuhan. Haleluya. Amin Tuhan. Kami sadar kami tidak sanggup. Hanya Roh Allah. Amin Tuhan. Hanya pekerjaan Allah. Haleluya. Menjadi seperti Yesus. Serupa dengan gambaran anak Allah. Sempurna dalam segala kemuliaan. Itu menjadi kerinduan hati kami, Bapa. Haleluya. Kami tahu dan kami pahami bahwa serupa dengan Yesus adalah tujuan utama Allah dalam hidup kami manusia. Haleluya. Kami tahu bahwa kenyataan itu pasti. Kenyataan itu pasti Tuhan. Ini bukan cerita bohong. Ini bukan mitos. Menjadi serupa, sempurna seperti Yesus adalah sesuatu yang pasti akan terjadi atas hidup kami. Yang penting Tuhan, dalam hidup kami hidup dalam penyerahan sepenuhnya kepadamu. Maka daripada itu Tuhan, mulai saat ini, mulai detik ini, kami hidup berserah kepadamu. Kami hidup dalam iman, dalam percaya kepadamu,
Dan kami akan menyaksikan dan merasakan sendiri bagaimana Roh Allah bekerja dengan luar biasa atas hidup kami. Kemuliaan Allah memenuhi hidup kami. Dan kemuliaan demi kemuliaan, sampai kemuliaan yang sempurna, sama seperti Yesus, menjadi bagian kami. Haleluya Tuhan, Engkau luar biasa atas hidup kami. Kami percaya Engkau dipermuliakan. Dan kami semua yang ada di sini, yang ada di rumah masing-masing, dimanapun jemaat Tuhan berada, kami percaya semua kami sudah diberkati oleh Tuhan lewat kebaktian doa ini. Karena kerja nyata Roh Kudus-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tutup ibadah doa kami. Haleluya. Amin.